Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan NPM 231106072694. Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang pertama yaitu prinsip dasar rukun Islam, syahadatain. Prinsip dasar rukun Islam syahadatain adalah singkatan dari dua kalimat syahadat yang menjadi pondasi utama keimanan umat Islam. Kalimat tersebut adalah La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini mengandung konsep tauhid, yaitu keesaan Allah sebagai satu-satunya objek penyembahan yang benar. Yang kedua yaitu Muhammadur Rasulullah, yang artinya Muhammad adalah utusan Allah. Ini menegaskan kepercayaan umat Islam bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Syahadatain merupakan kewajiban yang harus diyakini dan diucapkan oleh setiap muslim sebagai manifestasi keimanan dan pengakuan atas ajaran Islam. Dengan mengucapkan syahadatain dengan sungguh-sungguh, seseorang secara resmi memeluk agama Islam dan mengikuti ajaran serta tata cara ibadah yang ditetapkan dalam Islam. Yang kedua yaitu fikih salat. Fikih salat adalah cabang ilmu dalam Islam yang pelajari tata cara melaksanakan ibadah salat. Ini mencakup berbagai aspek termasuk persyaratan wajib salat, waktu salat, rukun-rukun salat, sunnah salat, serta masalah khusus terkait salat. Persyaratan wajib salat yaitu mempelajari seperti harus bersuci dari najis, menutup aurat, dan memperhatikan keadaan yang memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat. Waktu-waktu salat. Memahami waktu yang telah ditentukan untuk 5 waktu salat sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Rukun salat, mengetahui komponen penting dalam salat yang tidak boleh diabaikan atau dihilangkan. Sunnah salat, mempelajari perbuatan yang dianjurkan atau disukai dalam melaksanakan salat seperti doa-doa sunnah sebelum dan sesudah salat. Masalah khusus salat, memahami aturan-aturan terkait salat bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan tertentu seperti musafir, orang sakit, wanita haid, atau nifas. Yang ketiga yaitu kewajiban untuk melaksanakan syariat Allah bagi wanita muslimah untuk menggunakan hijab. Dalam agama Islam, kewajiban bagi wanita muslimah untuk menggunakan hijab atau menutup aurat diatur oleh syariat Allah. Merupakan bagian dari aturan berpakaian dan tata cara berbusana yang dijelaskan dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai kewajiban menggunakan hijab bagi wanita muslimah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menutup aurat. Aurat wanita dalam Islam mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tujuan hijab. Salah satu tujuan utama menggunakan hijab adalah menjaga kehormatan, martabat, dan kesucian wanita muslimah. Tuntutan Al-Quran. Dalam Al-Quran berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang menyuruh wanita muslimah untuk menutupi tubuh dan menjaga aurat mereka. Hadis Nabi SAW yang juga menyatakan pentingnya wanita muslimah menutup aurat. Kewajiban dan kebebasan beragama. Kewajiban menggunakan hijab bagi wanita muslimah merupakan bagian dari praktik keagamaan dalam Islam. Sementara itu, penting juga untuk diingatkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan beragama dan keputusan untuk memahami kewajiban hijab merupakan pilihan pribadi yang harus dihormati. Fikih zakat. Yang keempat yaitu fikih zakat. Fikih zakat merupakan cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari tata cara memberikan zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian harta kepada golongan yang membutuhkan dalam masyarakat muslim. Yang pertama yaitu definisi zakat. Zakat adalah kewajiban yang memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada golongan yang berhak menerima zakat seperti fakir miskin, orang yang terlilit hutang, amil zakat, mualaf, dan sebagainya. Nisab adalah jumlah minimum harta yang harus dimiliki agar seorang wajib membayar zakat. Haul adalah masa 1 tahun dalam perhitungan zakat yang menentukan kapan harta tersebut harus dikeluarkan sebagai zakat. Fikih zakat juga membahas jenis-jenis harta yang dikenai zakat seperti emas, perak, uang tunai, barang dagangan, pertanian, ternak, dan lain sebagainya. Persentase zakat. Zakat umumnya dikenakan dengan persentase 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab. Namun, untuk jenis harta tertentu persentase zakat bisa berbeda. Penerima zakat. Fikih zakat menjelaskan siapa saja golongan yang berhak menerima zakat yang meliputi 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60.
Pengelolaan dan distribusi zakat. Bagian dari fikih zakat juga membahas tata cara pengelolaan zakat, pemilihan amil zakat, distribusi zakat kepada yang berhak, serta penggunaan zakat untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat. Yang kelima yaitu puasa. Tazkiyah an-nafs adalah dua konsep penting dalam agama Islam yang saling berkaitan dan saling mendukung. Dalam perjalanan spiritual seorang muslim, berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, serta dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, haus, tetapi juga mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, tidak belas kasihan, dan ketaatan kepada perintah Allah. Puasa memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kesadaran spiritual, dan meningkatkan ketakwaan. Tazkiyah an-nafs. Tazkiyah an-nafs atau penyucian diri adalah proses spiritual untuk membersihkan hati, pikiran, dan perilaku seseorang dari sifat-sifat negatif seperti keangkuhan, kebencian, keserakahan, dan lain sebagainya. Tujuan utama tazkiyah an-nafs adalah mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas iman, takwa, serta memperbaiki akhlak dalam sikap kehidupan sehari-hari. Tazkiyah an-nafs melibatkan usaha-usaha seperti introspeksi diri, kritik konstruktif terhadap diri sendiri, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama, serta mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.